Banyak orang yang tega membuang bayi yang masih hidup dengan banyak alasan. Malu karena sang bayi lahir di luar pernikahan, atau takut karena tidak punya biaya untuk menghidupi sang bayi. Tapi tahukah Anda, seorang pemulung di China mampu mengadopsi 30 bayi yang dibuang. Inilah kebesaran hati Tuhan yang kadang tak mampu dirasakan semua orang. Nama wanita ini adalah Luo Xiaoying, usianya saat ini 88 tahun. Pekerjaannya adalah pemulung sampah, suaminya telah meninggal 17 tahun yang lalu. Keadaan hidup yang sulit dan keterbatasan ekonomi tidak mengecilkan hati Luo Xiaoying untuk berbuat baik pada sesama manusia. Dia telah mengadopsi 30 bayi sejak tahun 1972. Walaupun usianya sudah menua, kebaikan hati Luo Xiaoying tidak surut dimakan usia. Anak adopsi yang paling muda saat ini berusia 6 tahun, namanya Zhang Qilin. Luo Xiaoying menemukan bayi tersebut di tempat sampah. Dengan kondisi yang lemah, wanita itu membawa sang bayi ke rumahnya yang sangat kecil untuk dirawat. Kini dia sudah menjadi anak yang sehat dan bahagia, ujar Luo Xiaoying. Anak adopsi pertama Luo Xiaoying adalah seorang bayi perempuan. Ia terbaring di antara sampah di jalan, terlantar, kenang wanita tua itu. Dengan keterbatasan tidak semua bayi yang ditemukan dan dirawat Luo Xiaoying terus bersamanya hingga dewasa. Beberapa di antara mereka diadopsi keluarga yang lebih mampu. Saya tidak mengerti mengapa orang-orang tega meninggalkan bayi selemah itu di jalan, ujar Luo Xiaoying. Baginya, bayi-bayi tersebut adalah makhluk hidup yang berharga. Mereka seharusnya mendapat kasih sayang dan cinta. Kisah ini mulai menyebar ke seluruh China dan mendapat perhatian dunia. Seseorang yang menaruh simpati pada kisah ini, seseorang yang simpatik terhadap Luo, mengatakan bahwa pemerintah, sekolah, dan masyarakat China yang tak berbuat apa-apa seharusnya malu pada Luo. Dia tak punya uang atau kekuasaan, tetapi mampu menyelamatkan anak-anak dari kematian dan kondisi yang lebih parah, ungkapnya. Bukankah sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama? Hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani, Ad-Daruqutni. Alkisah, seekor anak kambing bertanya kepada induk kambingnya, "Mengapa kita tidak memiliki nama khusus seperti manusia?" Sang induk menjawab, "Tenang nak, perbedaan kita dengan manusia adalah kita akan memiliki nama setelah kita mati, yakni nama makanan olahan seperti kambing guling, sate kambing, tongseng, gulai dan lain sebagainya. Setelah kita mati kita juga bermanfaat. Sedangkan manusia, ketika mereka mati hanya meninggalkan satu nama, yakni mayat." Hikmah dari cerita ini yang dapat kita ambil adalah, setiap manusia yang meninggal tanpa amal kebaikan, manusia tidaklah berarti apa-apa. Mari kita berupaya selalu meningkatkan amal kebaikan, yang akan dikenang oleh orang lain sepanjang masa. Bulan Ramadan ini adalah kesempatan untuk kita untuk menanam kebaikan sebanyaknya seperti membaca Al-Quran, bersedekah, dan masih banyak lagi amalan baik lainnya. Seorang petani memiliki tetangga seorang pemburu yang memiliki anjing-anjing galak yang sering melompati pagar dan mengejar domba-domba petani. Meskipun telah diminta untuk mengendalikan anjing-anjingnya, pemburu tersebut tidak peduli. Ketika anjing-anjing itu menyebabkan luka parah pada beberapa domba, petani itu pergi ke kota untuk meminta saran kepada seorang hakim. Hakim tersebut memberikan solusi bijak, memperingatkan bahwa menghukum pemburu itu akan mengakibatkan hilangnya seorang teman dan mendapatkan seorang musuh. Petani itu memilih untuk mempertahankan hubungan baik dengan tetangganya. Dengan solusi dari sang hakim, petani memberikan 3 domba terbaiknya kepada anak-anak tetangganya. Membuat mereka senang dan mengalihkan perhatian pemburu pada anak-anaknya, pemburu itu mengkerangkeng anjing-anjingnya untuk menjaga domba-domba anak-anaknya, sehingga tidak lagi mengganggu domba-domba milik petani. Kedua tetangga mulai saling berbagi hasil buruan dan produk pertanian, memperkuat hubungan persahabatan mereka. Dengan cara ini, konflik di antara mereka berhasil diatasi, dan akhirnya mereka menjadi teman baik. Pada suatu hari, sang raja meminta tukang emasnya yang sudah tua untuk menuliskan sesuatu di dalam cincinnya. Sesuatu yang bisa menjadi pelajaran dari seluruh pengalaman hidupnya. Setelah berbulan-bulan, sang tukang emas akhirnya menyerahkan cincin buatannya itu pada sang raja, dengan tulisan kecil, "This too shall pass," yang artinya, dan yang ini pun akan berlalu. Awalnya sang tidak terlalu paham dengan apa yang tertulis di sana, tetapi ketika menghadapi masalah, dia membaca tulisan itu dan merasa tenang. Dan ketika bersenang-senang, ia juga tersentuh oleh makna tulisan itu. Dari pengalaman itu, sang raja belajar bahwa tidak ada yang abadi. Ketika menghadapi masalah, kita tidak perlu terlalu bersedih. Dan ketika bersenang-senang, kita harus menghargainya. Kalimat ini mengajarkan pada sang raja akan keseimbangan hidup, dan begitulah, kalimat yang pendek tersebut mengajak kita semua untuk selalu berusaha mengendalikan diri dalam keadaan seperti apapun, susah, senang, sedang terpuruk atau bahkan sedang berjaya sekalipun. Kalimat tersebut, dan ini pun akan berlalu, menjadi sesuatu yang patut diingat dalam setiap fase kehidupan kita. Keikhlasan adalah rahasia antara Allah dengan hambanya.
Bahkan sang malaikat pencatat, tidak mengetahui sedikit pun mengenai itu untuk bisa dituliskannya dalam catatan amal. Setan juga tidak mengetahui, sehingga dia tidak bisa merusaknya. Nafsu pun tidak menyadari, sehingga ia tidak bisa memengaruhinya. Bersyukurlah atas semua yang diberikan Allah kepada kita, karena semua orang ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jangan merasa paling kurang segalanya, karena mungkin di luar sana, ada banyak orang yang lebih parah daripada kita.